Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan kebijakan pembatasan roda 4 dengan sistem plat nomor ganjil genap. Namun mereka membuat pengecualian untuk pengendara yang bebas dari peraturan ganjil genap. Berikut daftar pengecualian yang dirilis Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatakan sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap akan diberlakukan di 25 ruas jalan yang telah ditetapkan. Berikut daftarnya. Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog kita pada siang hari ini, Pak Fahri. Ya. Kebijakan untuk ganjil genap ini apakah sesuai dengan peraturan gubernur sebelumnya terkait dengan sepeda motor juga termasuk ataukah hanya mungkin roda 4? Ya, jadi kita implementasikan yang peraturan gubernur nomor 88 ya. Jadi bukan peraturan gubernur yang setelah itu memang yang memberlakukan bahwa sepeda motor juga dikenakan ganjil genap, tidak ya. Jadi kita mengimplementasikan peraturan gubernur yang nomor 88 yang memang ganjil genap ini diperuntukkan untuk jenis kendaraan mobil gitu ya. Jadi memang hanya ditetapkan kepada 25 ruas jalan dan tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa memang ada beberapa kriteria kendaraan tertentu yang diperbolehkan atau diberikan dispensasi untuk tidak dikenakan ganjil genap. Tapi dari pihak kepolisian sendiri kita sudah mensosialisasikan kepada masyarakat gitu kan. Rencana juga besok akan ada sosialisasi masif yang dilakukan oleh Pak Dirlantas PMJ dan Kadisub untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait masalah GG ini, termasuk juga nanti sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar dari GG ini. Kita juga sudah menyiapkan ETL atau tilang elektronik atau tilang yang biasa disebut oleh masyarakat untuk bisa melakukan penindakan terhadap pelanggaran GG ini, termasuk juga tindakan-tindakan konvensional lainnya seperti itu. Tilang elektronik saja atau ada mungkin? Ya, tindakan elektronik memang dari 25 ruas ini ada beberapa ruas yang memang belum tercover oleh kamera etle ya. Jadi yang belum tercover oleh kamera etle apabila nanti ada pelanggarannya tentunya penindakannya secara konvensional seperti tilang manual seperti itu. Oke, ada yang berbeda Pak untuk mekanisme ganjil genap yang akan diberlakukan dengan mungkin yang sebelum adanya PSBB? Kalau mekanisme sih tidak ada ya, sama ya, karena memang 25 ruas ini saya rasa juga sudah beberapa tahun ini memang masyarakat sudah paham gitu ya. Lokasi-lokasi mana saja yang termasuk juga ganjil genap. Termasuk juga dari Dinas Perhubungan juga sudah memasang rambu-rambu ya. Informasi bahwa di situ memang kawasan ganjil genap gitu ya. Termasuk juga saya rasa juga masyarakat sudah paham terkait masalah aturan-aturan yang harus berlaku di ganjil genap gitu ya. Dimana kalau misalkan plat nomornya ganjil pada saat hari itu genap, maka yang diberlakukan ada pada saat itu ganjil gitu. Jadi saya rasa masyarakat sudah siap gitu ya. Sekali lagi cuman masalahnya adalah terkait masalah transportasi publik tadi. Tentunya transportasi publik ini harus dipersiapkan gitu ya. Tapi kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, termasuk juga ada masyarakat yang mungkin sekarang ini karena menggunakan transportasi pribadi, misalkan dari Bogor, dari Bekasi gitu kan, mereka datang ke Jakarta untuk bekerja gitu. Nah, sekarang mungkin bisa menggunakan transportasi publik lainnya, misalkan seperti kayak komuter gitu kan, kayak kereta, KRL gitu kan, yang datang dari Bogor, dari Bekasi untuk datang ke Jakarta. Tapi sekali lagi bahwa kami inginkan bahwa masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan, apalagi peraturan gubernur terkait masalah CLM gitu kan, Corona Likelihood Matrix itu tetap berlaku gitu ya. Jadi bagi masyarakat yang mau berpergian, maka nanti masyarakat itu harus mengisi CLM itu seperti kayak self assessment untuk mengetahui apakah masyarakat tersebut
ada risiko penurunan dari COVID-19 gitu. Oke, kita tanyakan ke Pak Joko. Pak Joko, sudahkah memenuhi atau cukupkah transportasi publik kita yang dikerahkan di sepanjang PSBB ini untuk mengakomodir masyarakat yang akan menggunakan transportasi publik, Pak? Ya, seperti saya katakan tadi, jadi sebenarnya transportasi publik yang ada, misalnya KRL, kemudian Transjakarta itu baru kisaran sekitar 50% lah untuk Transjakarta, KRL-nya sekitar 40%. Namun memang seperti KRL itu pada saat hari Senin pagi terutama ya, 3-4 jam pertama pada pagi hari itu memang cukup tinggi penggunaannya. Namun setelah itu biasanya melandai cukup rendah. Artinya di sini masyarakat yang menggunakan transportasi umum pada saat tinggi itu peaknya, jadi tidak perlu mengikuti hal itu, jadi bisa mencari alternatif jam-jam yang lainnya kalau tidak begitu penting. Dan itu pun sekarang sudah ada penambahan armada juga untuk sarana angkutan umum. Ada yang dari Bogor, kemudian dari kawasan perumahan. Artinya kapasitasnya masih memungkinkan untuk menambah angkutan umum yang beroperasi di Jakarta maupun di Jabodetabek. Oke, berarti pandangan Pak Joko sendiri, apakah mungkin untuk ganjil genap ini tidak perlu memang diberlakukan untuk sepeda motor juga? Saya kira ini penting juga ya untuk sepeda motor, karena pengguna sepeda motor paling banyak sebenarnya di Jakarta maupun di Jabodetabek. Kalau nggak salah sekitar 75% komuter para pengelaju ini menggunakan sepeda motor. Namun dalam hal ini, kalau nanti sepeda motor diterapkan, ini tanpa terkecuali, artinya semua jenis sepeda motor, entah itu ojek online atau ojek apapun itu harus diberlakukan, sehingga tidak ada perkecualian. Banyak kalau ada perkecualian ini menjadi hal yang kurang baik ya, jadi agak menyulitkan juga teman-teman kepolisian di lapangan. Jadi kalau mau sepeda motor nanti memang cukup banyak ya, peralihan mungkin ke sana itu harus dilakukan sama tanpa perkecualian. Oke, Pak Fahri, kalau kita lihat kan bisa dibilang masyarakat kita juga kurang sabar sebenarnya. Ya. Maksudnya untuk naik transportasi publik kadang berdesak-desakan seperti itu. Takutnya kan muncul klaster baru nih, klaster transportasi publik seperti itu. Nah, bagaimana langkah dari polisi sendiri mengantisipasi hal ini terjadi? Ya, saat ini kepolisian dari pihak kepolisian sendiri sudah melaksanakan kegiatan himbauan-himbauan ya. Apalagi di operasi Patu Jaya 2020 kali ini, kita bukan hanya menertibkan masyarakat untuk tertib berlalu lintas, tapi kami juga punya tujuan lain, yaitu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa mematuhi protokol kesehatan. Dari situ memang kita tidak hanya meminta kepada masyarakat sendiri untuk tertib supaya menjalankan protokol kesehatan, tetapi bagi penyelenggara-penyelenggara kegiatan seperti kayak di pusat perbelanjaan gitu kan, tempat wisata gitu kan, termasuk juga pengelola dari transportasi publik, itu kita lakukan pengecekan gitu ya. Seperti kayak kemarin kami ke stasiun Juanda, ke terminal Kampung Rambutan, terminal Pulau Gebang. Di situ kami melihat bagaimana kesiapan dari penyelenggara transportasi publik untuk bisa mematuhi menjalankan protokol kesehatan, termasuk juga masyarakatnya gitu ya. Sehingga kami melihat bahwa sampai saat ini kami menilai bahwa memang masyarakat sendiri juga sudah ada peningkatan kesadaran untuk tertib dalam protokol kesehatan, termasuk juga kami melihat bahwa memang ada kesiapan dari penyelenggara untuk bisa menjalankan protokol kesehatan itu sendiri, baik dari mulai pengecekan suhu tubuh gitu kan, juga apalagi Pemprov DKI sudah menerapkan CLM itu ya, Corona Likelihood Matrix itu, sehingga memang kami lihat bahwa untuk GG ini sudah siap diberlakukan. Apalagi sekali lagi bahwa kami juga berupaya untuk bagaimana caranya menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa pada saat masa PSBB dengan PSBB transisi ternyata terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas gitu kan. Berapa persen, Pak? Ya, mungkin kalau nggak salah sekitar 20% sampai 30% gitu. Jadi dari kualitas maupun kuantitas. Sedangkan dari masa PSBB yang transisi, ulangi dari masa PSBB dan sebelum PSBB itu terjadi penurunan. Karena memang jumlah kendaraannya menurun tentunya kan, karena pergerakan orang itu dibatasi. Sehingga kami melihat bahwa penting memang untuk bisa membuat masyarakat kembali untuk mematuhi tertib lalu lintas, dikarenakan pada saat terjadi kemacetan lalu lintas,
maka terjadi suatu kejenuhan masyarakat gitu kan di jalan gitu kan, keletihan masyarakat. Nah, mungkin kalau jarak-jarak pendek sih mungkin masih agak aman gitu ya. Tapi begitu pada saat dia menempuh jalan yang cukup jauh, misalkan dari Jakarta ke Bekasi, maka bisa terjadi suatu keadaan yang namanya misalkan microslip karena lelah gitu, mengantuk tiba-tiba gitu kan. Pada saat dia melalui jalan yang panjang, dia microslip, akhirnya bisa terjadi kecelakaan lalu lintas. Yang ini yang kita coba untuk hindari, sehingga baik itu tingkat kecelakaan lalu lintas menurun gitu kan, tingkat kemacetan juga menurun gitu kan. Karena begitu pada saat terjadi kemacetan, orang jenuh, orang capek, orang lelah, ini bisa menimbulkan menurunnya tingkat produktivitasnya dan bekerja gitu kan. Mungkin juga termasuk dalam menyetir gitu kan, sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas. Itu yang kita coba untuk kita evaluasi bersama teman-teman dari Dishub, dan akhirnya kita putuskan bahwa karena memang kita sudah mencoba untuk transportasi lainnya sudah kita siapkan melalui misalkan transportasi dari pesepeda, termasuk transportasi publik, maka kami melihat bahwa sudah siap untuk dilakukan gagi. Gitu. Sudah siap ya sudah untuk siap. gagi. Oke, Pak Fahri dan juga Pak Joko, kita jeda sejenak. Pemirsa tetaplah di Line Stock, kami akan kembali usai jeda.